Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Zaid Azizi dengan nomor stang F551-20016. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas Tadulako, jurusan Teknik Informatika, program studi S1 Teknik Informatika. Dalam video kali ini, saya akan melakukan penjelasan mengenai algoritma Dijkstra. Baiklah, langsung saja. Algoritma Dijkstra yang diberi nama sesuai dengan penemunya yaitu Edgar Dijkstra adalah sebuah algoritma yang dipakai dalam memecahkan permasalahan jarak terpendek untuk sebuah graf berarah. Algoritma ini dipublikasikan pada tahun 1959 pada jurnal numeris C matematik yang berjudul A Note on Two Problems in Connection with Graphs dan dianggap sebagai algoritma greedy. Permasalahan rute terpendek dari sebuah titik ke titik akhir, dari sebuah titik ke akhir titik lain adalah sebuah masalah klasik optimasi yang banyak digunakan untuk menguji sebuah algoritma yang diusulkan. Permasalahan rute terpendek dianggap cukup baik untuk mewakili masalah optimisasi, karena permasalahan yang mudah dimengerti atau hanya menjumlahkan seluruh edge yang dilalui, namun memiliki banyak pilihan solusi. Menurut Andrew Goldberg, peneliti Microsoft Research Silicon Valley, mengatakan ada banyak alasan mengapa peneliti harus mempelajari masalah pencarian jalan terpendek. Seperti kata-katanya, jalan terpendek adalah masalah optimasi yang relevan untuk berbagai macam aplikasi seperti jaringan routing, game, desain sirkuit, dan pemetaan. Baiklah, itu saja teori dasar yang saya akan berikan pada algoritma ini. Baiklah, selanjutnya saya akan melakukan penjelasan dari contoh soal yang akan saya kerjakan. Baiklah, masuk ke dalam contohnya. Dalam contoh kali ini, saya akan menghitung jarak terdekat dari V1 ke V7. Dapat dilihat, yang pertama yaitu kita hitung dari V1. Di sini, V1 terhubung dengan V2, V3, serta V4. Maka dituliskan dari V1 ke V1 sama dengan 0. Tunggu, saya perhatikan sedikit dulu ininya. Baiklah, dari V1 ke V2 yaitu 5. Maka di sini nilai dari V1 ke V1 sama dengan 0 V1. V1 ke V2 sama dengan 5 V1. V1 ke V3 sama dengan 7 V1. Dan V1 ke V4 sama dengan V1 V12 V1. Karena V1 itu terhubung dengan V5, V6, dan V7, maka nilai di sini kita taruh tak terhingga. Anggap saja itu tak terhingga. Ya, kita kurang saja. Kita taruh tak terhingga TT. Di sini juga TT. Di sini TT. Di sini kita dapat nilai di sini, kemudian kita akan mencari nilai terkecilnya, dan di antara ketiga ini nilai terkecilnya yaitu di V2 dengan nilai 5 V1. Maka 5 V1 kita turunkan kembali dan kita tandai dengan warna merah. Dan kita mulai dari V2 lagi. Di sini V2 terhubung dengan V3 dan V5. Maka kita turunkan dari V3 lagi, V2 ke V3 yaitu 1, maka 5 ditambahkan 1 sama dengan 6 V2. Karena
V2 tidak terhubung dengan V4, maka nilai V4 yang sebelumnya akan diturunkan kembali, yaitu dengan nilai 12 V1. Selanjutnya, V2 terhubung dengan V5, maka 5 ditambahkan 6 sama dengan 11 V2. Begitu dengan sebelumnya, karena V2 terhubung dengan V6 dan V7, maka nilainya tetap tak terhingga. Oke, selanjutnya, mencari nilai terkecilnya lagi. Di sini nilai terkecilnya yaitu pada V3 dengan nilai 6 V2. Maka 6 V2 diturunkan, itu sama 6 V2 diturunkan, dan kita tandai dengan warna merah, dan maka dimulai dari V3 lagi. Di sini V3 hanya terhubung dengan V6 dan V5. Maka V4 V3 juga terhubung dengan V4. Maka kita jumlahkan V3 ke V4 sama dengan 1, berarti 6 ditambahkan 1 sama dengan 7 V3. Selanjutnya V3 ke V5 sama dengan jaraknya 5, berarti 6 ditambahkan 5 sama dengan 11 V3. Begitu juga yang ke V6, yaitu 6 ditambahkan dengan 10, maka 16 V3. Karena tidak terhubung dengan V7, maka nilainya tetap terhingga. Selanjutnya, seperti sebelumnya, yaitu mencari nilai terkecilnya dengan nilai terkecil pada V4, maka diturunkanlah nilai V4-nya C, dan kita tandai. Maka kita mulai lagi dari V4. Di sini V4 hanya terhubung dengan V6. Maka nilai V5 tetap turun dari nilai sebelumnya, yaitu 11 V3. Dan nilai V4-nya sama 7 V3 ditambahkan dengan 13, maka sama dengan 20 V4. Begitu pula nilai V7 kalau belum terhubung, nilai tetap terhingga. Dan nilai terkecilnya yaitu pada V5 dengan nilai 11 V3, maka kita turunkan 11 V3. Dan kita tandai di tengah. Maka kita mulai dari V5. Karena V5 terhubung dengan V7 dan V6, maka kita jumlahkan dengan nilai V5 yaitu 11 V3 ditambahkan dengan 2, berarti 13 V5, dan V5 ke V7 sama dengan 7, maka 11 ditambah 7 sama dengan 18 V5. Dan nilai terkecilnya lagi antara kedua ini yaitu 13 V5, maka kita turunkan 13 V5, tandai warna merah, dan kita mulai lagi dari V6, karena V6 yang diturunkan. Ya, begitu juga sebelumnya, jika V4 turunkan, maka selanjutnya V4. Nah, dari V6 hanya terhubung dengan V7, maka V6 ditambahkan dengan V7, yaitu 13 ditambah 3 sama dengan 16 V6. 16 V6. Dan kita turunkan, maka dari V7 sama dengan 16 V6. Nah, maka dari perhitungan yang kita telah hitung, kita telah mendapatkan hasilnya, yaitu dari G G G G G lagi. Dari V7 terakhirnya V7 ke V6 V6
lalu V5, lalu V3. Karena di sini V3-nya sudah, berarti V3 di sini tidak dihitung lagi. Kita lanjut ke V2 dan terakhir V1. Maka kita telah menemukan rute terpendeknya dari V1 ke V7, yaitu V1 ke V2, lalu ke V3, lalu ke V5, lalu ke V6, dan terakhir ke V7. Baiklah, sekian video dari saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.